1. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua berkuku agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter, agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasehati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Correct answers. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. 2. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Correct answer. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. 3. Di sekolah tempat Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing. Boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan, bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Correct answer. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. 4. Sebagai seorang guru, seringkali merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik, dan banyak hak yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. E. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. 5. Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sesama guru dan beberapa siswa. Anda selalu mengajarkan pada siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan rasa masakan yang disajikan sama sekali membuat Anda tidak berselera.
Apa yang Anda lakukan? A. Berbohong kepada siswa bahwa Anda mengalami sakit perut. B. Menjelaskan kepada siswa bahwa orang tua boleh saja tidak menghabiskan makanan. C. Menyalahkan pihak kantin yang menyajikan makan yang tidak enak. D. Tidak perlu menghabiskan makanan dan menjelaskan pada siswa pada situasi tertentu boleh saja habis. E. Memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu. Bagaimanapun rasanya. Correct answer. E. Memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu. Bagaimanapun rasanya. 6. Paranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Paranto adalah A. Demonstrasi. B. Eksperimen. C. Tanya jawab. D. Diskusi. E. Ceramah. Correct answer. B. Eksperimen. 7. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Correct answer. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. 8. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Correct answer. C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? 9. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? 10. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa.
E. Membuat produk karya seirupa dari tanaman pandan. Correct answer. E. Membuat produk karya seirupa dari tanaman pandan. 11. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa 12. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta. B. Prosedur. C. Keterampilan. D. Konsep. E. Prinsip. Correct answer. D. Konsep. 13. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Discovery. E. Kontekstual. Correct answer. E. Kontekstual. 14. Saat merancang pembelajaran seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. AP alat permainan edukatif. C. Flipchart. D. Foto. E. Gambar. Correct answer. A. Bagan. 15. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Correct answer. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 16. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tur keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tur itu. Sesuai rencana rombongan studi tur akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin.
C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Correct answer. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. 17. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit, untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Correct answer. A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. 18. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Correct answer. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. 19. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru bimbingan dan konseling dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jerah. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. 20. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok, agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. 1. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu.
dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu, dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu, dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Correct answer. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. 2. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekat diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun. Yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga. Bahan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengajarkan seluruh tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis. Perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Correct answer. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. 3. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dan orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini, dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya, yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Correct answer. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. 4. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Correct answer. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. 5. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru, serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut. A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu, sehingga prestasinya dapat meningkat. B. Baiklah. Saya ada cara yang lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda, dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasehati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus. Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? E. Baiklah. Demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. 6. Menurut Anda sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah?
A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dari menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Correct answer. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. 7. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi, sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar, dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah, walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Correct answer. A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi, sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. 8. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1, D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah BGI peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkan persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. 9. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Correct answer. C. Tolong simpan dulu handphonenya saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. 10. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Correct answer. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. 11. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. A. Sulit menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain.
D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Correct answer. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. 12. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua berkuku agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter, agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas apa yang akan Anda lakukan? A. Menasehati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Correct answer. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. 13. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Correct answer. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. 14. Di sekolah tempat Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing. Boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan, bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman temannya yang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Correct answer. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman temannya yang berpuasa. 15. Sebagai seorang guru, seringkali merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik, dan banyak hak yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. E. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Correct answer. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. 16.
Sekolah Anda memberlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok. Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi. Meskipun begitu masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Hal yang Anda lakukan: A. Memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. B. Menegur dengan tegas agar guru tersebut menyadari kesalahannya tidak merokok di sembarang tempat. C. Membahas pada rapat dewan guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya. E. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Correct answer. D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya. 17. Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sesama guru dan beberapa siswa. Anda selalu mengajarkan pada siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan rasa masakan yang disajikan sama sekali membuat Anda tidak berselera. Apa yang Anda lakukan? A. Berbohong kepada siswa bahwa Anda mengalami sakit perut. B. Menjelaskan kepada siswa bahwa orang tua boleh saja tidak menghabiskan makanan. C. Menyalahkan pihak kantin yang menyajikan makan yang tidak enak. D. Tidak perlu menghabiskan makanan dan menjelaskan pada siswa pada situasi tertentu boleh saja habis. E. Memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu. Bagaimanapun rasanya. Correct answer. E. Memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu. Bagaimanapun rasanya. 18. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya. Karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Correct answer. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami.